Halo semuanya, semoga tetap sehat selalu ya. Kami dari tim KKN PPM UGM, Sinar Petang ingin memberikan sosialisasi mengenai teknik fotografi bagi para pemuda agar bisa lebih kreatif. Tentunya, seperti apa sih? Simak yuk! Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu tahu nih definisi dari fotografi. Apa sih sebenarnya? Seperti disadur dari berbagai macam sumber, seperti salah satunya adalah KPBI, fotografi adalah sebuah seni penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Nah, kata fotografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu photos yang artinya cahaya dan grafo yang artinya menulis atau melukis. Berikut adalah penjelasan mengenai teori dari fotografi. Yang pertama adalah aperture atau bukaan lensa yang diukur dengan nilai f. F garis miring angka. Semakin besarnya ini berarti menandakan bukaan lensanya akan semakin gede. Ini memberikan sebuah informasi bahwa semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Yang kedua adalah shutter speed. Ini adalah kecepatan dari kamera untuk memfokuskan sebuah objek yang akan difoto. Nah, semakin cepat shutter speed, maka angkanya akan semakin kecil. Dan sensor kamera akan terbuka semakin cepat dan cahaya masuk akan semakin sedikit. Kemudian yang ketiga adalah ISO. Nah, ISO ini adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi settingnya, maka sensor akan semakin sensitif terhadap cahaya. Ketiga bagian ini itu dapat disebut sebagai the exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, ini adalah segitiga pencahayaan atau sebuah cara yang biasanya dipakai untuk mengasosiasikan 3 variabel penting secara umum yang menentukan pencahayaan sebuah foto, yakni seperti yang dijelaskan sebelumnya. Setelah kita paham dasar-dasar dari fotografi, maka kita harus memahami juga berbagai macam jenis fotografi yang ada. Ini hanya beberapa contoh aja, dan sebenarnya masih jauh lebih banyak lagi, cuman kalau disatuin nanti kayaknya nggak selesai-selesai videonya, hihi. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh dari jenis fotografi yang kerap ditemui. Yang pertama adalah foto nature atau alam. Ini bisa kita memfoto binatang, memfoto landscape dari sebuah pemandangan, atau foto dalam air. Kemudian kedua adalah foto makro, yakni foto yang kita ingin memfoto sebuah objek yang berukuran sangat kecil, tapi seakan-akan terlihat besar, begitu. Yang ketiga adalah human interest, yakni kita memfoto aktivitas manusia secara candid atau secara random yang biasanya mengemphasiskan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ini seperti di gambar ada foto orang berjualan jamu dan orang yang menyapu. Ini dapat disebut sebagai human interest. Kemudian ada foto jurnalistik. Ini sebenarnya mirip dengan human interest, cuman kalau foto jurnalistik ini lebih mengarah ke pemberitaan dari sebuah aktivitas atau sebuah peristiwa yang ada, seperti demo, seperti berbagai macam berita yang lain seperti ditunjukkan di gambar-gambar ini. Kemudian ada foto arsitektur. Jelas ini adalah foto yang memfokuskan kepada bentuk dari bangunan atau arsitektur itu sendiri. Jadi ini yang ditonjolkan adalah keindahan dan estetika dari sebuah bangunan. Kemudian ada foto abstrak, yakni foto yang memiliki nilai yang lebih nyeni, intinya gitu. Jadi kelihatannya tidak begitu jelas objeknya, cuman terlihat estetik. Nah, setelah tahu beberapa jenis dari fotografi, kita bisa lagi nih untuk mengeksplorasi jenis-jenis foto yang lain. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada kamera gimana? Tenang, di handphone kalian itu ada kamera juga kan? Itu bisa dipakai untuk foto-foto juga dan hasilnya juga nggak kalah bagus kok dengan kamera. Nah, seperti apa ya tips-tips untuk fotografi di HP yang efektif? Nah, simak yuk. Yang pertama, kita coba-coba nih menggunakan mode Pro. Ini mode yang dimana kita bisa mengatur settingan kamera secara manual. Itu kalau misalkan di bawaan kamera di handphone kalian tidak ada, banyak kok aplikasi yang menyediakan mode-mode seperti ini. Bisa langsung dicari di App Store ya. Yang kedua, kita harus latihan stabilisasi menggunakan tangan. Jadi kita harus latihan nih tangannya gimana caranya biar lebih
lebih tenang dan lebih halus saat mengambil foto agar tidak ketar dan tidak shaky. Kemudian yang ketiga, kita harus banyak-banyak belajar tentang perspektif dan komposisi foto. Ada rule of thirds, kemudian ada banyak tekniknya. Ini kita bisa explore lebih dalam nih. Kemudian jangan lupa kita untuk mengambil foto dengan cahaya natural. Jadi kalau bisa kita tidak menggunakan cahaya yang dibuat seperti cahaya lampu atau cahaya flash, karena hasilnya akan lebih berbeda dan lebih fresh. Kemudian untuk foto di handphone, sebenarnya nggak di handphone aja sih, tapi untuk di kamera juga. Coba kita latihan foto satu subjek aja. Jadi di dalam foto itu nanti objeknya akan lebih terfokus. Nah yang terakhir, kita harus menyediakan negative space atau menyediakan space kosong agar gambar di dalam foto kita itu bisa bernafas dan memberikan fokus yang lebih terhadap objek yang kita foto. Nah, kurang lebih begitu sosialisasi dari kami mengenai fotografi. Nah, jangan lupa di tengah keadaan yang saat-saat seperti sekarang ini, kita harus tetap berkreasi agar keadaan kita tetap sehat dan kita tetap senang. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.